perkenalkan, saya dosen dari Universitas Lodra pada program studi Pendidikan Matematika. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu adalah mata kuliah aljabar abstrak. Oke, mata kuliah aljabar abstrak dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MAT 014116. Deskripsi mata kuliah aljabar abstrak. Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dasar dari aljabar abstrak yang menekankan pada kemampuan berpikir logis dan bernalar secara matematika dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan struktur aljabar atau aljabar abstrak yang hanya mempunyai satu operasi biner, yaitu adalah grup. Topik-topiknya adalah operasi pada himpunan, kemudian pemetaan, relasi ekuivalen, operasi biner, grup, sifat-sifat dasar grup, subgrup, grup permutasi, homomorfisme, peta, kernel, teori Cayley, teorema Lagrange, subgrup normal, dan grup faktor. Itu adalah deskripsi mata kuliah aljabar abstrak. Oke, selanjutnya adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah aljabar abstrak, terdiri dari 5 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang keahliannya. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep-konsep teoritis aljabar abstrak yang mendukung pembelajaran matematika di pendidikan dasar, menengah, serta untuk studi lanjut. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis masalah matematis yang berkaitan dengan aljabar abstrak. Yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aljabar abstrak. Yang kelima, menguasai teknologi untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan aljabar abstrak. Itulah CPMK dalam mata kuliah aljabar abstrak. Oke, dari 5 sub dari CPMK tadi akan terbagi lagi menjadi beberapa sub CPMK. Yaitu di sini ada 14 CPMK. Yang pertama adalah mampu memahami operasi biner serta sifat-sifatnya dan mampu membuat tabel Cayley. Yang kedua, mampu membuktikan apakah operasi biner tersebut termasuk grup, grup abelian atau bukan grup. Yang ketiga, mampu membuktikan sifat-sifat grup. Yang keempat, mampu menerapkan sifat-sifat dasar grup untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aljabar abstrak teori grup. Yang kelima, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang mengaplikasikan konsep subgrup. Yang keenam, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang mengaplikasikan konsep grup permutasi. Yang ketujuh, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang mengaplikasikan konsep order dari unsur grup. Selanjutnya, yang kedelapan, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang menerapkan konsep grup siklik dan sifat-sifatnya. Yang kesembilan, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang menerapkan konsep-konsep dan teorema Lagrange. Yang ke-10, mampu menguji homomorfisme, jenisnya, serta menentukan kernelnya. Yang ke-11, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang menerapkan sifat-sifat homomorfisme. Yang ke-12, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang menerapkan konsep isomorfisme dan teorema Cayley. Yang ke-13, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang menerapkan konsep subgrup normal dan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang menerapkan konsep grup faktor. Itu adalah sub CPMK dalam mata kuliah aljabar abstrak yang saya ampu. Oke, selanjutnya adalah materi-materi yang ada di mata kuliah aljabar abstrak. Yang pertama adalah operasi biner. Yang kedua, grup. Yang ketiga, sifat-sifat dasar grup. Yang keempat, subgrup. Yang kelima, grup permutasi. Yang keenam, order dari unsur grup. Yang ketujuh, grup siklik. Yang ke-8, koset dan teorema Lagrange. Yang ke-9, homomorfisme grup. Yang ke-10, subgrup normal. Dan yang terakhir, grup faktor. Itu adalah materi aljabar abstrak yang akan dibahas dalam 1 semester ke depan. Oke,
Oke, sistem pembelajaran pada semester ini menggunakan tatap muka. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah aljabar abstrak ini adalah inquiry learning. Artinya metode yang digunakan ini adalah mendorong mahasiswa untuk menyelidiki atau menyelesaikan permasalahan berdasarkan informasi yang ada sebelumnya. Dan ketika masih belum dapat informasi sebelumnya, diusahakan untuk mendorong mahasiswa untuk bertanya pada dosen apa saja sih yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang disediakan. Nah, itu adalah sistem pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan atau diterapkan dalam mata kuliah aljabar abstrak. Oke, dengan menerapkan inquiry learning tadi memungkinkan interaksi mahasiswa dan dosen menjadi lebih aktif. Artinya mahasiswa aktif dalam mencari cara untuk menyelesaikan masalah, sedangkan dosen harus setiap sedia memfasilitasi mahasiswa agar semua mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian sistem penilaian dalam mata kuliah ini adalah sesuai dengan aturan universitas, yaitu adalah bobot kehadiran itu adalah 10%, kemudian bobot tugas 20%, bobot untuk UTS atau ujian tengah semester 30%, dan bobot untuk UAS-nya atau ujian akhir semester adalah 40%. Namun dalam aturan sendiri, yaitu adalah ada toleransi kehadiran yaitu minimal 75%. Artinya jika mahasiswa kehadirannya kurang dari 75%, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak lulus. Itulah sistem penilaian mata kuliah aljabar abstrak pada semester kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, kita tetap semangat ya untuk mempelajari materi kita berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya sudah saya sampaikan bahwa pertemuan hari ini adalah tentang grup. Artinya pengertian dari grup, kemudian membedakan apakah grup atau bukan. Nah, sebelum kita masuk ke materi grup, yang pertama kita harus lihat kembali materi pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya tentang operasi Biner. Oke, ada yang masih ingat dengan materi operasi biner? Apa itu operasi biner? Operasi yang melibatkan dua unsur. Operasi yang melibatkan dua unsur. Benar, teman-teman? Benar. apakah setiap operasi biner yang melibatkan dua unsur itu, atau apakah setiap yang melibatkan dua unsur termasuk operasi biner? Ada yang tahu? Ada syaratnya enggak operasi biner? Ada. Siapa yang tahu? Syarat tangan. Oke. Syaratnya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Universal, tunggal, sama tertutup. Universal, tunggal, sama tertutup. Benar enggak? Benar. Oke, benar. Sekarang saya akan satu nih yang lain yang belum menjawab. Tadi ada 3 syarat. Yang pertama universal, yang kedua Tunggal, yang ketiga. tertutup. Nah, coba saya tunjuk. Fikri, apa itu universal? Bisa menyeluruh. Bisa menyeluruh. Oke, yang tepat ya, bukan menyeluruh, bisa menyeluruh ya, tapi ya bisa semua unsurnya bisa melakukan operasi tersebut. Ya, contohnya udah dibahas kemarin ya, misalkan operasi pembagian itu nggak bisa dikatakan operasi biner, karena tidak semua yang masuk di pembagian itu bisa menghasilkan angka kan, karena 0 itu tidak boleh jadi penyebut. Oke, yang kedua adalah apa syaratnya? Yang kedua misalkan nilai. Apa yang tunggal? Apa itu tunggal maksudnya? Hasilnya 1. Hasilnya 1. Benar ya. Tepatnya jawabannya adalah menghasilkan tepat 1. Itu ya. Akar, kalau akar termasuk operasi biner bukan? Bukan. Kenapa? Bisa plus misalnya. Itu hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Negatif. Yang terakhir misalkan salsa. Terakhir itu apa sifat yang ketiga? Yang apa itu tertutup? Ya, hasilnya itu merupakan bagian dari himpunan itu sendiri. Oke, jadi itu yang seperti yang sudah teman-teman sampaikan bahwa 1
Kita ada 3 ya. Dari yang pertama adalah bersifat universal atau umum, yang keduanya sifatnya unik atau tunggal, yang ketiga adalah tertutup. Jadi semuanya itu kita harus tahu dulu sebelum kita ke materi grup, kita harus tahu ini. Ya. Kemudian selain itu ada sifat-sifatnya juga kan? Iya. Ada berapa? 4. Yang pertama Asosiatif. asosiatif, Identitas. setia, setia, dan bersifat. Kooperatif. Tapi tadi tidak semua operasi biner bisa bersifat semuanya, gitu kan ya? Jadi nanti kita buktikan satu-satu. Nah itu adalah yang dibahas di pertemuan sebelumnya. Oke, sampai pertemuan yang kemarin dulu ada yang tanyakan tidak? Cukup? Oke, kita next. Kita buktikan apakah ini grup atau bukan dengan cara mengidentifikasi 3 sifat tadi. Ya, yang pertama adalah asosiatif, setiap Unsur memiliki. setiap unsur memiliki. Oke, kita pindah sekarang ke layarnya catatan tulis. Oke, kita akan bahas, kita akan buktikan apakah tanda kursi bintangnya merupakan grup atau bukan. Yang pertama kita tuliskan kembali dulu ya. Itu adalah yang S bintangnya ini aja. Berarti untuk setiap X, koma, anggota dari bilangan real hingga berlaku sama dengan Oke, caranya bagaimana? Caranya kita semua seperti ini jika bentuknya operasi. Ya, itu biasanya kalau yang belum tahu, belum paham seperti ini, biasanya jangan dikali. Ya, kayak kemarin, misalkan ada anak sekolah, misalkan ini 1 kali 2, jawabnya 3, ada problemnya 2. Hasilnya bukan seperti itu. Jadi kalau ada simbol seperti ini atau simbol yang lain, itu adalah kita definisikan operasinya. Tergantung hasilnya apa di operasinya. Nah, supaya lebih mudah, kita ngambilnya adalah kita anggap yang di sini ada 2 unsur. Sebagai pemisahnya adalah bintang. Berarti ya sebelum yang bintang itu kita anggap yang pertama. Dan setelah bintang kita anggap kedua. Ketika yang pertama dioperasikan dengan yang kedua, itu menghasilkan X. X itu yang berapa? 1. Kemudian Y-nya 2. Dikurangi 3. Jadi ketika ada operasi yang pertama dioperasikan bintang dengan yang kedua, hasilnya adalah yang pertama tambah kedua dikurangi 3. Seperti itu ya. Oke. Tapi nanti jangan lupa, biasanya terjebak lagi dengan soal yang lain, pakainya begini semua. Jadi setiap soal beda soal, beda definisi dan beda penyelesaian. Oke, seperti itu. Kita coba uji yang pertama. Uji apa namanya? Asosiatif. Uji asosiatif. Oke, dengan uji asosiatif masih ingat butuh berapa unsur? 3. Mau hurufnya apa aja? ABC. Oke, maka untuk setiap A, B, C harus anggota dari Real. kita sesuaikan dengan sini. Misal G, A, dan seterusnya. Sehingga berlaku berarti ABC. A, bintang dalam kurung bintang C sama dengan Oke, yang pertama caranya adalah kita harus misalkan atau ambil biasanya supaya umum sedikit aja lah akan misal. Pemisalan itu ngambilnya dari sini. Nah, maka ditulis berarti A, B, C anggota dari F. Kalau ada maknanya langsung kasih makna. Karena di sini nggak ada makna, ya sudah berarti cukup sampai di sini. Ya. Oke. Kemudian yang kedua langsung yang akan dibuktikan yang mana? Maka akan dibuktikan adalah dari yang mana? Ya, yang sini. Betul. Ya, ini ADB-nya. Makanya kayak Anda sebelumnya pernah belajar logika, ada kata jika dan maka. Nah, ini juga sama. Jika apa? Yang pertama setelah kata jika adalah modal, maka apa? Itu adalah tujuan akhir. Oke, berarti di sini adalah akan dibuktikannya saya tuliskan berarti harus A bintang B
bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Cara penyelesaian untuk asosiatif ini adalah yang pertama kita bebas mau yang dari kiri sama dengan ujung akhirnya seperti yang kanan, mau yang kirinya diselesaikan dulu, kanannya diselesaikan dulu, hasil aja sama atau tidak. Nah kalau mau simpel yang kedua yaitu adalah ininya hasilnya apa, ini hasilnya apa. Oke, kita ambil yang kiri. Nanti saya yang kiri, nanti teman-teman yang kanan ya. Satu orang nanti perwakilan yang maju. Yang bermaju siapa ya? Oh, gila lagi maju. Ini. Oke, kita akan Oke, bagaimana Mila jelaskan sedikit ke teman-temannya? Saya akan menjelaskan ruas kanan. Ini kan ada A bintang, B bintang C. Kita dahulukan yang ada di kurung. Ini 1, 2. Menurut definisi di atas, bahwasanya 1 bintang 2 yaitu 1 ditambah 2 min 3. Lalu kita definisikan lagi seperti awal, yang di dalam kurung ini sebagai 1, ini sebagai 2. Dioperasikan bahwasanya 1 bintang 2 yaitu 1 ditambah yang kedua dikurangi 3. Terus dioperasikan B plus C min 3 plus A min 3. Karena tidak ada yang sejenis dengan ini, kita tulis ulang, dan ini sama ini jadi negatif 6. Oke, benar teman-teman? Saya terima kasih tepuk tangan buat Mila. Oke, yang berarti yang pertama bersifat asosiatif. Oke, kalau kondisinya penuh, tulis dulu ya. Oke, silakan tulis dulu. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Tadi yang pertama sudah berlaku sifat asosiatif. Nah, yang kedua kita mereka buktikan setiap unsur kita buktikan apakah benar seperti itu. Yang kedua adalah uji setiap unsur atau memiliki atau mempunyai identitas. Nanti caranya sedikit berbeda dengan yang tadi. Makanya nanti yang perlu saya jelaskan dulu. Nanti kalau yang inverse, nanti caranya akan sama dengan identitas. Nanti setelah ini Anda cari sendiri apakah operasi bintang yang disebutkan tadi itu berlaku atau mempunyai inverse atau tidak. Dan kumulatif atau kumulatif agak mirip dengan asosiatif. Kalau asosiatifnya bisa, berarti kumulatif juga lebih mudah. Oke, kita coba ya di sini ya. Berarti masih ingat identitas itu seperti bagaimana? Ada identitas. Anggota bilangan apa tadi itu? Bentuk setiap hurufnya mau apa? A anggota bilangan ini sehingga berlaku kita sama dengan A
Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kalau identitas artinya adalah suatu unsur jika dioperasikan unsur itu sendiri. Benar enggak? Oh, jadi kalau hasil akhirnya maka terbukti bahwa apa? Identitasnya sama dengan 3. Nah, jadi semua unsur yang ada di operasi bintang tadi identitasnya adalah 3. Kalau ini paham tidak? Paham? Oke, nanti sambil tulis, nanti silakan dicoba nyari inverse dengan cara yang sama. Sambil nyari juga formula. Oke, silakan tulis dulu sambil dicari inverse dan formula. Tanya-tanya kalau bingung. Berani-berani, ayo malu aja. Saya jawab siapa? Aku 3 ya? Iya. Bagaimana pikiran ditanyain? Ininya aku senang. Terus kan udah dimasuk TK. Berarti ini kan 1, 2 gitu kan? Iya. Ya sudah. Yang satu tambah yang kedua dikurangi 3. nah, hasilnya berapa? Min A plus 6. Iya. Sama. Iya, itu yang kanan. Iya, itu yang kiri. Oh iya. Sama aja. Kan? Bebas sama aja. Ya kan ya? Iya, betul. Nanti satunya banyak kalau tadinya awalnya yang kiri, berarti nanti substitusinya ke kanan. Kalau awalnya ke kanan, nanti substitusinya ke kiri. Iya, Pak. Berarti ini. Benar. Inverse-nya negatif A. Hasilnya 3 ya, karena harus sampai negatif kan. Inverse-nya adalah negatif A plus 6. ya. Kalau itu menggunakannya A, kalau menggunakannya B plus 6. jadi bebas. Jadi misalnya. Ya, betul. Tergantung pemisalan huruf yang Anda inginkannya. Misalkan bila mah pacaran namanya ada Fikri, ya apa aja gitu kan boleh. Ya, tapi tidak terpatok ya huruf apa aja. Nanti kalau calon guru nih sama kalau membuahkan variabel jangan hanya terpaku X dan Y. Tapi lagi X, Y, X, Y, nanti huruf PR nggak bisa. Nah itulah kebanyakan nanti fokusnya harus diubah ya. Relatifnya ada yang nyoba? Yang lain? Inverse-nya udah ketemu semua? Dengan cara yang sama dengan identitas. Dan nanti ketika di soal UTS UAS atau tugas itu jawabannya bisa bermacam-macam huruf ya. Susu bagus yang hurufnya unik. Yang kesiksa adalah saya sebagai pengoleksi. Tapi tidak apa-apa, berarti itu adalah mungkin jawabannya jelas orisinil. Tidak dapat contek. Apa itu? Loh, soalnya itu ya, tidak senang. Yang akomodatifnya ada yang lupa? Itu tiganya aja, karena kita nggak pakai pengetahuan kan, sama, berarti kita sama. Ya, A plus B sama enggak? Dengan B plus B. Bedanya paling hanya posisi huruf ya. Sedangkan karena A dan B-nya itu merupakan anggota drill dan drill itu berlaku komut, jadi bisa bolak. Oke, ya. Oke, dari yang sudah dikerjakan tadi ternyata pada kita semua alhamdulillah ya. Berarti tadi kita buktikan yang pertama asosiatif itu terbukti tidak? Terbukti. Tidak. Identitasnya terbukti tidak? Terbukti. Berapa identitasnya? 3. Jadi semua unsurnya identitasnya adalah 3. Kalau nggak percaya nanti Anda
cek aja. Yang menangkap berapapun hasilnya adalah penghasilan yang itu sendiri. Oke, jadi ketiga ini dari tadi yang sudah dibuktikan terbukti asosiasi, setiap unsur punya identitas, setiap unsur mempunyai inverse. Berarti yang itu termasuk grup atau bukan? Belum. Oke, sekarang dulu tiga-tiganya. Oke, ternyata tadi ada yang buktikan ke kumulatif, kan? Kumulatifnya karena bukti. Berarti kalau terbukti kumulatif juga, maka disebut sebagai grup AD. Oke, itu adalah pertemuan kita hari ini ya. Jadi kita simpulkan dulu, intinya grup adalah suatu struktural jabar yang hanya mempunyai satu operasi. Oke, sifat tadi syarat grup itu ada syaratnya udah. Ada. Yang berapa? Syarat yang pertamanya apa? Hari ini ya, nanti silakan dicoba ada 1-3 soal untuk pelatihan di rumah, maaf sebentar. Ya, nanti silakan, itu soalnya gampang banget ya. Nah, 3. Nah, dari soalnya cukup 3 aja, nggak usah sedikit-sedikit. Jadi buat pelatihan di rumah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup bisa semua? Oke, cukup. Semoga hari ini dapat ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.